kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat. Yang ketiga, dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan, baik di dalam kehidupan pribadi maupun hidup sosial masyarakat. Kelima, agama dalam Undang-Undang Pasal 22. Dalam Pasal 22, undang-undang tersebut menyebutkan setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, setiap orang mempunyai kebebasan berkeyakinan dan beragama. Lebih lanjut lagi, Indonesia sebagai negara yang menjamin hak kebebasan beragama meratifikasi International Conference of Civil and Political Rights atau Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yaitu tahun 1966 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Kovenant ini adalah perjanjian. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2005 dinyatakan bahwa setiap negara berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup. Di Indonesia ini banyak kebebasan yang diberikan oleh universitas, tetapi kebebasan itu terkadang dibuat kelompok-kelompok tertentu untuk menantang kelompok lain. Saya suka ada suku-suku di sini, ada marga, tapi saya tidak suka jadi terbentuk suatu kompetisi atas marga tersebut. Kayak kemarin orangnya sini saling menantang dengan yang lain. Saya kurang tahu ke siapa sih kelompok di sini. Siapa yang kita pilih kemarin? Nasib apa? Tahu itu di sini orangnya yang kemarin mau ribut. Jangan kau kebutuhan ribut ya. Gak suka. Lebih bagus kalian nongkrong di perpustakaan. Jangan ada ibu lihat nongkrong sini. Kalau enggak nongkrong di party school. Kalau mau pakai internet bisa dulu di depan psikolog. Kalau tidak ada pulsanya bisa di depan psikolog. Minta Pak Jere atau Pak Robert atau Bu Dina atau Bapak itu Jerry itu minta paspornya. Paspornya di situ kalian nongkrong atau di perpustakaan. Jangan suka-suka di situ. Dan juga ibu tidak menyalahkan yang jualan. Tapi di sini nggak boleh jualan. Ibu tidak menyalahkan jualan. Jualanlah kalian untuk mencapai prioritas pendanaan kelompok kalian. Tapi jangan letakkan jualan di sini. Karena di sini kalian bukan jualan, tapi mau kuliah. Kalau kalian mau jualan, samamu 2 ya. Minggu ini 2 samamu, ini 3 samamu minggu ini ya. Kan bisa melalui online. Jangan jualan. Fokus nanti pikiranmu. Jadi kalau mau berbisnis kamu, pakailah bisnis aplikasi yang secara berkembang. Jangan kayak jualan sama cara berpikir dengan orang-orang jangan. Orang itu nggak tahu aplikasi itu, kamu udah mahal, udah lebih tinggi.
pakai aplikasi. Aduh, balik udah di sini. Gak enak, apa memaksa menegur. Ini dia mahasiswa, saya tanya, kamu mahasiswa apa enggak? Iya bu, mahasiswa. Pura-pura itu beli. Saya hanya mau tanya, dia mahasiswa apa enggak? Mahasiswa mana? Tapi itu nanti menegur dia kan sakit hati. Tapi lambat laun, kan saya lapor ke bertiga. Gak boleh di sini jualan. Kalau mau membesarkan dana kelompok, jangan kayak gitu. Di sini kau kuliah. Ada juga ponaan ibu dulu, dia juara 1 dia di psikologi dia di USU, dan dia SMA 1 juga juara juga dia SMA 1 Medan. Misalnya kan terkenal itu orang kaya, tapi ada juga orang kaya kelasnya kelas apa ya? Itu juga dia masuk psikologi jualan dia jualan. Kamu bisa jualan, tapi jangan jualan yang kecil lagi. Nanti malu bapak. Dan bapaknya kepala loh. Apa orang kaya bapaknya? Iya, gitu. Iya. Terus saya pun juga ini enak bu. Coba dulu tak sekarang sama itu. Tidak banyak dulu orang atau bapak dulu atau coba ini belum apa, kok dari sama dari jalan sama nggak tahu. Kalau mau berbanyak itu dana daripada kelompok, kok bisa ayam tadi di tropik ini 5 ya, sini tapi jangan menjadi kelompok. Lokasi, apa lokasi? Ya, selamanya kamu akan tidak baik. Dalam hal inilah bagaimana selanjutnya penempatan cara berpikir, cara berkeyakinan. Karena kamu berpikir itu sesuai dengan keyakinan. Kalau kamu yakin temanmu itu adalah bisa dipercaya, dan itulah cara berpikirmu dan bertindak bersamanya. Jadi keyakinan dan berpikir itu adalah setara, dalam arti sama. Yang kedua, tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya. Yang ketiga, kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban dan kesehatan dan moral. Artinya di sini itu waktu bekerja menjadi seorang pendeta di salah satu gereja, ada beberapa yang masih jadi Kristen. Waktu itu di Malaysia juga melayani, banyak di sana orang Muslim masih jadi Kristen, orang Hindu jadi Kristen. Di sana tidak perlu bercatatan, masuk saja gitu. Indonesia harus dibuat, karena Indonesia itu harus sesuai dengan undang-undang. Saya bersedia menjadi seorang Kristen dari inisiatif saya sendiri, tanpa dipaksa oleh siapa. Harus ada itu. Kalau tidak ada, nggak boleh diterima. Harus ada surat pernyataan itu dengan notaris itu. Ini tidak boleh bermasalah. Istilah orang yang kemarin pengkristenan katanya pernah dikasih tempat terpal itu, ada gereja juga di situ pengkristenan karena dikasih makanan mereka terima, kasih baju mereka terima. Artinya di sini sebenarnya banyak orang tidak sanggup menerima yang lain karena sudah ada pemaksaan dogma. Kayak ketika ibu menjadi seorang pendeta di beberapa gereja, itu tidak pernah memaksa orang itu kamu menjadi Kristen apa enggak. Jangan paksakan orang itu menjadi majelis atau enggak. Jangan paksakan orang itu masuk wik itu atau kelompok itu atau enggak. Terserah dia. Karena mengapa? Hanya ada Indonesia seperti itu. Jika kamu pergi ke luar negeri, sangat bebas. Tetapi dalam keputusan itu ada aturan yang harus diikuti sesuai dengan aturan kita. Itulah ketentuan.
itu dan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan dasar-dasar orang lain. Yang keempat, pihak negara dalam etik masyarakat. Jadi lupa. Udah ini, kenapa? Cuci pasar. Negara dalam perjanjian ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, ini seperti yang disebutkan tadi, apabila diakui wali hukum yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Ketika ibu kuliah di Jawa, di UGM, Ramadan di Jakarta, di sana ada dosen ibu, bapak ibu Kristen, istrinya Muslim. Jadi anaknya itu diberi kebebasan. Tetapi itu siapa? Akhirnya ada anak yang pilih ibunya, ada anak yang pilih bapak. Tapi di Indonesia belum sah seperti itu. Di Indonesia harus satu ditentukan. Pergi di Amerika atau ke Belanda mungkin saja itu bisa. Faktor-faktor penghambat pembinaan kehidupan agama di Indonesia. Pertama, dalam masalah hubungan antara agama dan Pancasila terdapat suatu kenyataan bahwa secara formal agama datang jauh sebelum Pancasila. Artinya sebelum Pancasila mulai disebarkan rakyat Indonesia telah terlebih dahulu memeluk suatu agama tertentu. Karena itulah ada sebagian warga Indonesia yang fanatik agamanya a priori dan menolak Pancasila yang dianggap merupakan saingan bagi agamanya. Pernah kalian dengar itu? Tahun lalu pernah kalian dengar? Itu mereka tidak mau mengubah bendera. Siapa itu? Pernah kalian tahu itu? Pernah? Juga juga kan? Karena dianggap agama lebih utama dari Pancasila. Sehingga kan datang kemudian ke Indonesia. Karena itu ada juga agama lain dan sekolah. Akhirnya sekarang sekolah itu dibina di Jawa Tengah, dibina bahwa Pancasila itu di Indonesia ini sangat dibutuhkan dan sangat ditamakan karena itu adalah dasar negara Pancasila. Memang saksi Jeruba itu kan sekte yang datang, tidak agama itu sekte yang datang ke Indonesia dan saksi Jeruba lah yang sekarang berkembang di Sulawesi Utara dan di sekarang. Karena di Sumatera Utara memang sudah ada yang banyak melalui gerakan daripada orang-orang Batak banyak mereka menjalankan sektenya ke beberapa rumah, 2 orang. Dan mereka lah yang menyebutkan bahwa tidak ada Trinitatis, yang ada di Tuhan. Mereka itu tidak ada Yesus Kristus, yang ada itu Jehovah sama rohnya, sama saksi-saksinya itu maksudnya. Tapi orang Kristen itu ada Trinitatis, yaitu Tuhan itu adalah Yesus yang datang. Yesus itu setelah dia pergi, maka dia akan mengutus dirinya melalui roh. Roh itu berkuasa di dalam diri manusia, itulah yang disebut nepesi atau ruang. Bahasa Ibrani ruang itulah di roh Tuhan. Tuhan itu satu kesatuan dalam personifikasi dengan Yesus Kristus dengan Roh Kudus. Mengapa harus ada pribadi Yesus? Karena manusia tidak percaya adanya Tuhan sehingga manusia membuat patung-patung emas untuk disembah. Karena manusia itu ingin seperti siapa itu murid Yesus, harus dilihatnya baru percaya. Thomas, ada Thomas tidak di sini. Kenapa di sini? Karena tadi ada saudara yang main nabrak. Bukan dendam, selain telinga itu aja. Orang kali mereka sedang menabrak
mobil. Kalau saya lihat mobil itu apa itu? Tidak tahu ada sih. Kita boleh lihat itu. Kalau mobil itu nah, ini kok masih ada. Lain kali. Kamu salah dengan Martin. Kalau nanti menikah dengan salah satu sini saya buat calon sini. Siapa? Ini. Jangan. Kalau menikah siapa? Kalau kau menikah dengan si Hani jangan buat nama anak si Thomas dan buat nama si Nasi. Sini. Artinya di sini, saudara-saudara, bagaimana sebenarnya menjadi seorang yang beragama Indonesia, karena dianggap agama yang utama dibanding Pancasila. Pancasila itu datang belakangan. Oleh karena itu tidak penting. Itu menurut beberapa para masyarakat Indonesia a priori dan menolak Pancasila yang dianggap merupakan saingan bagi agamanya. Walaupun secara material diyakini bahwa Pancasila telah ada jauh sebelum agama baru masuk di Indonesia. Yang kedua, adanya keyakinan bahwa agama adalah ciptaan Tuhan yang bersifat transendental dan sakral. Sedangkan Pancasila itu adalah ciptaan manusia yang bersifat mondial atau duniawi dan profan. Artinya agama dulu, kemudian baru Pancasila. Agama sebagai sumber utama dari nilai-nilai kehidupan, dan sebenarnya Pancasila harus bersumber dari dogma-dogma agama seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi. Yang ketiga, pemeluk agama sangat yakin bahwa berkat-berkat itu semata-mata sudah diatur Tuhan bagi kehidupan seseorang, sehingga manusia hanyalah menerima apa yang menjadi bagiannya. Manusia hendaklah bersikap pasrah kepada kehidupan yang diserahkan Tuhan, dan manusia selalu berpengharapan eskaton. Itu yang Ibu bilang tadi, tidak usah buat nama kalian ya Nasi, karena ada ini eskaton. Eskatonlah buat nama anak kalian, pengharapan. Si mengharap. Berkat Tuhan itu sifatnya fatalistis, sedangkan kehidupan manusia bersifat progresif dan dinamis. Ini tadi sudah ya. Yang keenam, implementasi nilai-nilai religius Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintah. A. Pengakuan adanya kausa prima sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Selanjutnya, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Selanjutnya ini tulis. Tugas yang kelima ini ya, bagaimana pendapat Anda tentang peran-peran agama di Indonesia dan bagaimana praktek toleransi beragama itu baik di tingkat desa, baik di tingkat kecamatan, baik di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Yang kedua, bagaimana kedudukan agama di Indonesia? Tadi sudah Ibu sebutkan. Yang ketiga, bagaimana mensinkronkan
kehidupan agama agar selaras dengan Pancasila. Coba jelaskan itu sudah apa tadi buat itu, dan coba nanti ini kembangkan. Tadi sudah ibu tanya kalian tentang bagaimana peran agama itu. Ada nggak pernah kalian mengikuti seminar-seminar agama di desa, di kecamatan, di provinsi, baik nasional? Nanti kalian catat itu. Pernah nggak di desamu? Tidak pernah? Pernah nggak di kecamatan? Pernah. Dan siapa penyelenggaranya? Pernah nggak di provinsi? Pernah nggak di nasional? Seperti yang kalian sebutkan tadi, yang kalian alami adalah dari sekolah. Itu di desa atau kecamatan itu. Di kecamatan pernah saya ikuti, yaitu melalui sekolah yang saya ikuti, sekolah yang saya ikuti. Kalau nasional tidak pernah, tulis tidak pernah. Bagaimana kedudukan agama di Indonesia? Ibu sudah buat tadi itu sampai ke 6 itu, dan bagaimana mensinkronkan kehidupan agama agar selaras dengan Pancasila. Dan coba ini dihafal karena ini juga ujiannya. Demikian adik-adik semuanya, sampai di sini dulu mata kuliah kita yang ke-10 ini. Selamat pagi.